Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas soal kuis kelas PTEB. Oke, ada 3 soal ya. Kita akan lihat satu-satu. Soal yang pertama, saya tulis lagi dulu soalnya ya. Diketahui F2 sama dengan 3, F aksen 2 sama dengan 4, G2 sama dengan 2, dan G aksen 2 sama dengan 5. Tentukan pertama ddx dari f kuadrat x plus g pangkat 3x di x sama dengan 2. Dan yang kedua, ddx dari f gx di x sama dengan 2. Oke, ya. Ya, ini kita gunakan saja ya teorema untuk pencarian turunan ya. Dan untuk yang A, nah ini kan fungsinya fx dikuadratkan. Ini berarti kita harus gunakan aturan rantai ya. Oke, jadi kita gunakan aturan rantai untuk yang A. Jadi d dx dari f kuadrat x plus g pangkat 3x itu akan sama saja dengan, ya, ini bayangkan dulu fx dikuadratkan. Jadi bayangkan turunan dari x kuadrat. X kuadrat turunnya apa? 2x ya. Makanya 2-nya turun dulu ke depan. 2, nah, kalikan dengan fx. Nah, kemudian kalikan dengan turunan dari fx ya. Jadi f aksen x. Kemudian yang berikutnya yang ini juga turunkan dulu terhadap gx ya. Berarti 3g kuadrat x kalikan dengan turun dari gx ya. G aksen x. Maka ddx dari f kuadrat x plus g pangkat 3x di x sama dengan 2, berarti sama dengan 2 dikali f2 dikali f aksen 2 ditambah dengan 3 dikali g kuadrat di 2 dikali dengan g aksen di 2. Nah, sudah diketahui bahwa F2-nya adalah 3 ya. Berarti 2 dikali 3 dikali F aksennya 4. Ditambah dengan 3 dikali G2. G2-nya 2 ya. Dan ini dikuadratkan karena G kuadrat ya. Berarti 2 dikuadratkan dikali
G aksen 2. G aksen 2 adalah 5. Oke. Sehingga kita dapatkan ini sama saja dengan 6 kali 4, 24 ya. 24 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 5, 20, 20 kali 3, 60 ya. 60. Berarti hasilnya adalah 84. Oke. Itu jawaban yang A ya. Yang B ya ini juga sama, gunakan aturan rantai. Ini kan fungsi komposisi kan ya. F sebagai fungsi G, G sebagai fungsi X ya. Jadi D dx dari F Gx. Pertama turunkan dulu F terhadap Gx ya. Jadi F aksen Gx dikalikan dengan turunan dari Gx ya. Yakni G aksen X. D dx F Gx di X sama dengan 2 berarti F aksen G2 ya dikali dengan G aksen 2. Nah, F aksen G2 berarti F aksen G2 itu berapa? G2 itu adalah 2 ya, jadi F aksen 2 dikali dengan G aksen 2. Ya, kita tinggal masukkan sini. F aksen 2-nya adalah 4. G aksen 2-nya adalah 5. Berarti sama dengan 20. Oke. Itu jawaban soal yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini menentukan persamaan garis singgung. Ditentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik dua koma satu ya. 2,1 jika dipenuhi atau jika X pangkat 3 X pangkat 3 Y kuadrat tambah 4 X Y pangkat 3 sama dengan 16Y. Oke, itu persamaannya ya. Jadi kita punya fungsi Y sebagai fungsi X ya. Dan dalam hal ini persamaannya X pangkat 3 Y pangkat 2 plus 4X Y pangkat 3 sama dengan 16Y. Oke, persamaan garis singgung yang melewati satu titik ya. Itu kan dapat kita cari dengan ya rumus boleh MX plus C boleh atau Y min Y1 sama dengan M kali dalam kurung X min X1. Jadi intinya kita harus tahu dulu gradiennya. Dan gradien garis singgung pada suatu kurva di satu titik itu kan sama saja dengan turunan dari kurva tersebut. Ya, jadi kita harus mendapatkan turunan dari Y ini ya. Nah, karena persamaannya seperti ini ya. Y ini tidak bisa dinyatakan dalam ungkapan Fx secara terpisah ya. Maka kita gunakan pendiferensialan implisit ya. Jadi kita tentukan dulu gradiennya dengan pendiferensialan implisit.
Kita ambil turunannya D dx dari X pangkat 3 Y kuadrat ditambah dengan 4X Y pangkat 3, ini harus sama saja dengan turunan dari ruas kanannya ya, 16Y. Oke, gunakan ini, bayangkan atur hasil kali ya. Pertama turunkan dulu X pangkat 3-nya, berarti 3X kuadrat, kalikan dengan Y kuadrat. Nah, masih yang ini ya. X pangkat 3-nya biarkan, turunkan Y-nya terhadap X. Berarti Y kuadrat berarti 2Y. Tapi jangan lupa kalikan dengan Y aksen ya. Berarti ini 2, satu sen dulu X pangkat 3-nya di sini. Jadi 2Y kalikan dengan Y aksen. Ini turunan yang ini ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Pertama turunkan dulu X-nya. Berarti 4Y pangkat 3 ya. 4Y pangkat 3. Kemudian sekarang turunkan Y-nya. Kalau kita turunkan Y-nya berarti Y pangkat 3. 3Y kuadrat, Y aksen ya. 3-nya dikali 4 berarti 12 ya. 12, X-nya masih ada. Y kuadrat, Y aksen. Nah, yang ruas kanan berarti apa? Langsung aja nih, 16 Y aksen ya. Oke, berarti ini ya biarkan saja. Kita kan tujuannya mencari apa? Mencari gradien. Ya, ini nilai Y aksen di titik 2,1 ya. Di titik 2,1, di titik 2,1 kita akan dapatkan, masukkan sini, berarti 3 dikali X-nya 2 kuadrat, dikali Y-nya 1, ditambah dengan 2 kali X pangkat 3, X pangkat 3, X-nya 2 ya, 2 pangkat 3, dikali Y-nya 1, dikali dengan Y aksen, ditambah 4 dikali dengan Y-nya 1 pangkat 3, ditambah 12 kali X-nya berapa? 2 ya. X-nya 2 dikali Y-nya dikuadratkan 1 ya. 1 kuadrat kali Y aksen. Ya, oke. Ini kali Y aksen. 16 Y aksen. Ini berarti berapa ini? 12 ya. Ini 12. Yang ini delapan kali 2, 16 ya. 8 kali 2, 16. Nah, perhatikan bahwa di sini ada 16 Y aksen, di sini ada 16 Y aksen. Berarti ini boleh kita hilangkan nih, karena ada di kedua ruas ya. Oke. Sehingga yang muncul sekarang berarti tinggal ini nih. 12 kali 2 berarti 24 ya. 24 Y aksen, ini 24 Y aksen. Yang ini adalah 12, yang ini adalah 6 ya. 24 Y aksen plus 16 sama dengan 0, atau boleh kita pindahkan 16 ya, minus 16. Dengan demikian kita dapatkan bahwa Y aksen berarti min 16 dibagi dengan 24. Kita bisa bagi dengan 3 ya. Kita bagi dengan 8 maksud saya ya. Berarti ini jadi 3, yang bawah, yang atas 2. Berarti minus 2/3. Nah, ini tidak lain apa? Gradien ya. Ini adalah gradien di titik 2,1. Nah, baru gunakan rumusannya bahwa Y min Y1, ini persamaan kalsiumnya, sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah
1 ya. Min 2/3 dikali X dikurangi X1. X1-nya ini 2 ya. Kita boleh kalikan silang sini aja lah. 2 kali 3 dikalikan dengan Y berarti 3Y. 3 dikalikan dengan min 1 ya. Min 3. Berarti tinggal min 2 di sini. Min 2 kali X. Min 2X. Min 2 dikalikan dengan min 2 berarti plus 4. Pindahkan seluruhnya ke ruas kiri. Berarti ini jadi positif ya. 2X plus 3Y. Ini min 3, min 4. Pindah. Jadi minus 7. Sama dengan 0. Ya. Ini persamaan garis singgungnya. Ya. Boleh juga kalau mau diungkapkan dalam ungkapan Y. Ya. Y sama dengan, nah berarti ini tinggal satunya pindahkan saja ke ruas kanan. Sama saja ya. Silahkan saja bebas. Oke, itu jawaban nomor 2. Kita lihat soal nomor 3. Volume balon ya. Volume balon sferis atau balon yang berbentuk bola. Meningkat akibat panas matahari. Ketika jari-jari balon 5 meter, laju peningkatan volume 10 meter kubik per jam. Seberapa cepat? Ya. Seberapa cepat laju peningkatan jari-jari balon saat itu. Ini adalah soal terkait dengan kelajuan atau laju-laju yang terkait ya. Nah, kita lihat dari informasinya ya. Pertama, jari-jari balon. Jadi kalau kita misalkan jari-jari dengan R, berarti R-nya adalah pada saat R 5 meter ya. Lajunya, laju volume, berarti volume. Kalau volumenya dinyatakan dengan V, berarti lajunya adalah apa? Turunan dari V terhadap waktu kan ya. dV dt. Ya, ini 10 meter kubik per jam. Ini pada saat R-nya sama dengan 5 meter ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanyakan laju jari-jarinya dr dt pada saat R-nya 5 meter. Berapa kita? Ya, kita harus tahu bagaimana hubungan antara volume dengan jari-jari. Nah, ini mudah saja ini ya, volume balon, volume bola ya. Volume bola kan rumusnya apa? V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, gitu kan ya? Kita turunkan terhadap waktu, maka dV dt berarti sama saja dengan turunkan R-nya 3R kuadrat kan ya? Jadi 3-nya pindah ke depan nih. 3, nah dibagi 3, berarti tinggal menyisakan angka 4 ini ya. 4 V R kuadrat. Jangan lupa, ini kan terhadap waktu, maka dikalikan dengan turunan dari R terhadap waktu ya.
Oke, jadi dV dr pada saat R-nya 5 meter tentu saja sama dengan 4pi kali R-nya, atau boleh satu sifar aja dulu, R-nya satu saja dulu gini, dr dt ketika R-nya sama dengan 5 meter gitu. Dan ini nilainya adalah 10. Berarti 4 kali V kali R-nya adalah 5 dikuadratkan dikali dengan dr dt saat R-nya 5 meter. Dengan demikian kita bisa dapatkan dari sini bahwa dr dt ketika R-nya 5 meter adalah berarti 10 ya. 10 dibagi ini. 25 kali 4, 100 ya. 100 V. Atau sama saja dengan 1/10 V lah ya. Atau boleh dituliskan 0,1 per V. Satuannya apa? Meter per jam ya. Baik. Itu adalah solusi yang ketiga. Banyak-banyak saja berlatih ya. Masih banyak soal-soal yang lain di beragam sumber ya. Oke, sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.